Ya, oke, sip. Sip, berhasil. Wow, anti mainstream. Mendoan dengan berbagai kreativitas. Bahkan ada yang ukuran jumbo. Kira-kira saya sanggup nggak ya ngabisin sendirian? Gurih, legit, dan nikmat. Itulah yang terlintas ketika mendengar nama mendoan, olahan tempe yang lahir dari tanah ngapak. Kalau tempe goreng biasanya digoreng sampai kering dan renyah, lain cerita dengan tempe khas Banyumas yang digoreng setengah matang. Wah, ini berapa meter nih? Itu yang 58 cm, hampir 60. Oh, 60 cm. Setengah meter. Wow, gede banget nih. Saya belum pernah sih makan mendoan sebesar ini nih. Tapi ada lebih gede lagi? Ada yang ukuran 1 meter. 1 meter? Iya, cuman PO 3 hari sampai 4 hari. Oh, nggak bisa langsung sekarang Iya, bikin? Ya, tapi kalau yang ini ready setiap hari. Bisa per hari, wah. Nama mendoan sendiri berasal dari kata mendo. Dalam bahasa ngapak atau Banyumasan, mendo artinya setengah matang, merujuk pada teknik memasaknya. Potongan tipis tempe dibalut tepung dan digoreng sebentar saja. Wah, ini saya mau cobain tempe mendoan nih, yang 60 cm. Besar banget. Ini saya tanpa pakai apa-apa ya, langsung saya gigit aja nih. Saya mikirnya dengan sebesar ini kayaknya nggak terlalu berasa, tapi ternyata masih gurih, masih legit loh. Pakai kecap kayak enak nih ya, dikit ya. Nah, ini ya. Dan di Banyumas, salah satu penghasil mendoan terbesar ada di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran. Di sini, warga masih memproses tempe mendoan dengan cara tradisional. Meski mirip-mirip membuat tempe, di proses penggilingan lah, mendoan jadi berbeda. Tak seperti kedelai tempe biasa yang hanya digiling setengah, pada mendoan, biji kedelai akan digiling seluruhnya. Barulah setelah itu dibersihkan berkali-kali. Nggak cepet busuk, nggak cepet bau. Oke. Mangit. Ini dicuci ini untuk menghilangkan apa nih Pak? Menghilangkan satu air kejutan. Kejutan. Iya, kemudian kulit arinya. Petarinya. Setelah memisahkan kulit arinya, ragi tempe pun turun tangan. Mikroba ajaib yang bakal membuat kedelai menyatu. Proses pemberian ragi juga dapat dilakukan dengan mengaduk biji kedelai dalam kondisi kering. Baru setelah itu, kedelai dibungkus dan dicetak. Uniknya nih, bungkusnya pakai daun pisang dan kertas bon loh Secret Lover. Ini satu fungsinya untuk mengirit daun, dan juga ketika dibungkus nanti kalau daunnya sobek, ini juga berfungsi sebagai penutup nih, supaya jamurnya nggak hitam Bu ya. Iya. Jadi kalau misalkan daunnya sobek, ada pembungkusnya lagi nih, pakai bon ini nih. Jadi berfungsi nih sebenarnya bonnya nih. Cukup unik nih. Lanjut kita buat lagi Bu ya. Untuk proses pembungkusan, nggak bisa sembarangan loh, karena harus benar-benar tertutup rapat, agar proses fermentasi berjalan sempurna. Keunikan tempe khas Banyumas, tempe dicetak tipis dan lebar, ukurannya pas untuk digoreng mendoan. Setiap harinya, pengrajin di Desa Pliken memproduksi ribuan papan tempe. Tak heran jika dijuluki Kampung Tempe Mendoan, karena hampir semua warganya menggantungkan hidup dari produksi tempe. Yang punya saya belum habis dilipat nih, saya buka lagi nih, jadi berantakan. Gak sempurna, jauh banget hasil sama Ibu ya. Kalau berantakan emang nggak bakal bisa jadi tempe Bu? Bisa, tapi kalau itu apa, dikletek namanya apa? Jadi kraket loh, lengket. Oh, kalau mau digoreng. Oh, kalau misalkan berantakan kayak gini. Iya. Dilengket, jadi susah gorengnya. Oh.
Proses pembuatan tempe masih panjang nih. Setelah dibungkus, wajib didiamkan selama 2 hari. Nantinya, tempe bakal dipasarkan ke daerah Jawa Tengah. Namun tak jarang, ada juga pemesanan hingga luar Pulau Jawa. Bu, coba mana Bu yang udah jadi Bu? Kita lihat nih. Ini udah jadi. Udah jadi Ini yang nih. ini. Nah, lihat nih. Ini mendoan yang sudah didiamkan selama 2 malam ya. 2 malam tuh. Ini udah jamurnya udah bagus tuh, udah siap dijual nih. Nah, kalau yang masih setengah mateng Bu, mana nih yang belum, yang belum? Nah, ini kalau yang baru didiamkan selama semalam nih. Iya. Tuh, Semalam. semalam. Jadi belum apa ya, belum rapat ya, Belum rapat, iya, belum sama rapat ya. nih. Tuh, masih gini. Beda dengan yang sudah Udah 2 jadi, malam iya. didiamkan tuh. Sejak tahun 1800, Desa Pliken menjadi sentra penghasil tempe. Dalam 1 hari, produksi tempe di Desa Pliken membutuhkan 10 ton biji kedelai. Setelah diolah, bisa menghasilkan kurang lebih 17 ton tempe. Tapi ngomong-ngomong, Banyumas tak hanya punya mendoan ya. Kota Satria ini juga punya sate bebek. Ya, bukan kambing atau ayam, tapi bebek. Wah, ini kan bumbunya kental banget nih Bu ya. Ini salah satu cara untuk ngilangin amis Bu ya. Iya, betul. Tak hanya tempe mendoan dan getuk saja, kuliner legendaris yang hits dari Tanah Ngapak ada juga sate bebek. Di sepanjang Jalan Raya Barat Tambak, Kabupaten Banyumas, berjajar penjual sate bebek. Salah satu yang legendaris adalah sate bebek Pancus yang sudah ada sejak tahun 1995. Tapi ngomong-ngomong, gimana ya caranya daging bebek bisa empuk saat disate? Rupanya, bebek yang dipakai adalah bebek betina muda yang maksimal usianya 3 bulan. Daging bebek muda inilah yang menjadi rahasia keempukan sate tambak Banyumas. Bebek cukup direbus 3 menit, lalu dicabut bulunya. Untuk dagingnya, Antini hanya memakai bagian dada dan paha saja. Ada tipsnya nih saat memotong daging. Potong melawan arah serat daging untuk memendekkan seratnya, sehingga teksturnya lebih lembut dan empuk saat dikunyah. Sate bebek tambak rata-rata dipotong kecil agar cepat matang dan bumbu masih meresap sempurna. Sate bebek juga wajib dimarinasi terlebih dahulu sebelum ditusuk. Bumbunya apa aja sih Bu? Bumbunya jahe, kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, terus gula merah. Yang paling ampuh dari sekian tadi bumbu yang untuk ngilangin amisnya daging bebek itu apa sih? Jahe sama kunyit. Jahe sama kunyit. Didiemin dulu kah Bu? Apa langsung ditusuk atau gimana Bu? Ini langsung ditusuk nggak Langsung apa-apa. tusuk? Oh, berarti nggak didiemin untuk ininya ya langsung? Enggak, Cuma ini baru karena kan kita sudah banyak bumbu ini. Jadi sudah langsung meresap. Kawasan tambak Banyumas yang didominasi sungai, rawa dan sawah memang sangat ideal untuk budidaya bebek. Masyarakat sejak lama juga menjadikan bebek sebagai sumber protein sampai muncul kreativitas dalam wujud sate bebek. seberapa jam? Bukan matang. Ini abis ini berarti dibumbuin lagi Bu ya? Oh enggak, ini udah jadi langsung. Oh, jadi langsung? Ah, Jadi nanti- setelah tadi tusuk-tusukin dibumbuin dulu? Iya, kayak tadi. Pakai kecap? Pakai apa aja Bu? Pakai gula merah yang tadi. Hmm? Terus ini kalau udah jadi langsung disajikan. Nanti kita makannya ada sambal kacang, ada sambal kecap. Tinggal milih, digabung juga enak. Kacang sama kecap. Proses pembakaran cukup sebentar saja, karena kalau terlalu lama dan terlalu matang, nantinya si daging bebek jadi keras. Saat ini, lebih dari 50 kedai sate bebek di sepanjang Jalan Raya Barat Tambak Banyumas. Akses jalan raya utama yang menghubungkan Kebumen dan Purwokerto, jadi keuntungan tersendiri bagi para penjual. Pengguna jalan atau singgah menikmati hidangan sate bebek khas Ngapak. Bahkan, kawasan ini jadi destinasi kuliner wisatawan.